Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Sebelumnya perkenalkan, saya Alda Kacir Subada dengan NIM 141230224. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Kewirausahaan dan Inovasi Rendang Pizza. Langsung saja tentang rendang pizza. Rendang pizza adalah sebuah inovasi kuliner yang menggabungkan cita rasa tradisional rendang masakan khas Indonesia yang kaya rempah dengan konsep modern pizza dari Italia. Pada rendang pizza, topping utamanya adalah daging rendang yang sudah dimasak dengan bumbu khas seperti santan, serai, daun jeruk, dan cabai. Topping ini biasanya dipadukan dengan keju mozzarella dan bahan lainnya seperti bawang bombay, paprika, atau tomat yang disusun di atas adonan pizza. Hasilnya adalah perpaduan rasa gurih, pedas, dan creamy, menjadikan rendang pizza unik sekaligus menggugah selera bagi pecinta kuliner lokal maupun internasional. Untuk apa diadakannya inovasi produk ini? Yang pertama yaitu menarik konsumen baru, menggabungkan masakan tradisional rendang dengan konsep modern pizza dapat menarik perhatian generasi muda atau konsumen global yang suka eksplorasi rasa baru. Kemudian, melestarikan dan memperkenalkan kuliner tradisional. Membawa rendang ke format yang lebih modern, seperti pizza, membantu memperkenalkan masakan Indonesia ke pasar internasional dengan cara yang lebih mudah diterima. Lalu, mengikuti tren kuliner. Tren kuliner saat ini cenderung mengutamakan kreativitas dan kombinasi budaya. Rendang pizza adalah respons terhadap tren ini, menjadikannya pilihan unik di pasar. Kemudian, menawarkan variasi produk. Inovasi ini memberikan pilihan baru bagi konsumen yang mungkin bosan dengan menu pizza konvensional atau ingin mencoba rasa khas lokal dalam bentuk yang berbeda. Strategi pemasaran. Strategi promosi yang pertama yaitu media sosial. Menggunakan Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube untuk mempromosikan dengan konten visual yang menarik. Influencer marketing. Ajak food blogger atau influencer kuliner untuk mencoba dan mempromosikan produk. Lalu, event dan festival kuliner. Ikut serta dalam festival makanan untuk memperkenalkan produk ke lebih banyak orang. Lalu selanjutnya program loyalitas. Berikan poin atau hadiah untuk pelanggan setia yang membeli secara rutin. Kemudian ada strategi branding. Identitas unik. Yang pertama yaitu buat merek rendang pizza dengan logo dan tagline yang mudah diingat. Yang kedua yaitu storytelling. Angkat cerita di balik rendang pizza, seperti perpaduan budaya Indonesia dan Italia, untuk menarik minat konsumen. Lalu kemudian ada kolaborasi. Kerjasama dengan restoran, chef terkenal atau merek lain untuk memperkuat citra produk. Lalu ada strategi pelayanan. Pengiriman cepat yaitu pastikan layanan pengantaran cepat dan makanan tetap segar. Lalu customer service responsive. Berikan respons cepat untuk setiap pertanyaan atau keluhan pelanggan melalui media sosial atau chat aplikasi. Nah, rendang pizza bisa dipasarkan di mana saja. Yang pertama yaitu ada restoran dan kafe. Restoran modern atau fusion, yaitu tempat dengan menu unik dan eksperimental. Lalu ada kafe kekinian, menawarkan makanan unik sebagai daya tarik tambahan. Lalu ada mall and food court. Mall adalah lokasi strategis untuk menjangkau konsumen dengan daya beli tinggi. Lalu food court memungkinkan akses yang lebih luas dan harga kompetitif. Lalu ada event dan festival kuliner. Festival makanan lokal atau internasional adalah tempat ideal untuk memperkenalkan produk baru. Lalu stand atau pop-up di acara ini dapat menarik banyak perhatian. Dan yang terakhir yaitu platform online. Marketplace makanan seperti GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood. Untuk media sosial sendiri seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk mempromosikan produk secara visual. Lalu yang terakhir ada website sendiri untuk pesanan langsung dan membangun brand.
Kemudian peluang dan tantangan. Yang tantangan sendiri yaitu yang pertama persaingan yang ketat. Untuk persaingan yang ketat sendiri, dengan adanya inovasi produk ini, seperti kejadian yang berada di media sosial itu, banyak ditiru oleh orang lain. Seperti contoh mungkin restoran atau rumah makan juga menghadirkan inovasi produk ini, rendang pizza, dengan harga yang relatif murah. Nah, ini kan juga persaingan yang cukup ketat. Untuk biaya produksi tinggi. Biaya produksi tinggi dalam artian memproduksi pizza sendiri, rendang sendiri itu juga memakan biaya yang banyak dan biaya produksi yang tinggi. Lalu kemudian ada adaptasi selera konsumen. Adaptasi selera konsumen di sini yang dimaksud yaitu untuk ekspor. Orang luar belum terbiasa dengan pizza topping rendang ini. Nah, dengan adanya inovasi produk ini, orang luar yang ingin mencicipi pizza rendang ini harus beradaptasi beberapa saat agar inovasi produk ini bisa diterima oleh mereka. Lalu logistik dan ketahanan produk. Untuk logistik dan ketahanan produk, pengiriman dalam negeri maupun luar negeri ini menjadi suatu tantangan. Karena kenapa? Pizza rendang ini harus dikirim dalam kondisi fresh. Karena ini bahan makanan yang mudah membusuk, maka harus cepat. Tidak boleh lebih dari 3 maupun 4 hari. Untuk kendala regulasi ekspor, untuk bahan makanan biasanya sulit mendapatkan izin. Lalu untuk peluang sendiri yaitu pasar yang unik dan potensial. Lalu kemudian meningkatnya tren kuliner fusion. Tren kuliner fusion sendiri di sini yaitu perpaduan budaya, yaitu rendang pizza, pizza rendang. Rendang yang berasal dari Sumatera Barat diinovasikan dalam topping pada pizza yang berasal dari Italia. Nah, ini suatu terobosan baru, inovasi produk baru yang memungkinkan memperkenalkan budaya Indonesia ke mancanegara. Dan yang ketiga, potensi pasar global. Potensi pasar global. Inovasi produk ini memungkinkan produk atau budaya Indonesia lebih dikenal lebih luas di mancanegara karena inovasi produk rendang pizza tersebut. Dan kemudian inovasi produk yang beragam. Inovasi produk yang beragam pada rendang pizza sendiri tidak hanya berasal dari daging sapi, bisa juga dari rendang daging ayam, rendang daging domba, rendang daging babi, rendang daging kalkun, dan daging-daging lainnya. Nah, ini juga menjadi pilihan bagi orang yang tidak bisa mengonsumsi daging sapi. Lalu ada kemudian distribusi online. Kemudahan distribusi online bisa dipasarkan dengan cara marketplace makanan seperti GoFood, GrabFood, dan Shopee Food dalam negeri ya. Dan juga website sendiri untuk pemesanan secara langsung. Nah, sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf, saya off cam karena ada problem pada kamera saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.